Kamu bangun pagi ini. Mungkin kamu cek handphone, mungkin kamu buat kopi, mungkin kamu rebahan sebentar sebelum akhirnya memaksa diri untuk bangun. Tapi bayangkan ini, kamu bangun 300.000 tahun yang lalu. Tidak ada handphone, tidak ada kopi, tidak ada kasur, tidak ada atap di atas kepalamu. Hanya langit yang mulai terang dan suara hutan yang belum pernah sunyi. Apa yang kamu lakukan? Kebanyakan orang membayangkan manusia purba menghabiskan seluruh harinya berburu, berlari mengejar mamut, bertarung dengan predator. Setiap hari penuh dengan drama dan bahaya yang tidak pernah berhenti. Tapi itu hampir sepenuhnya salah. Dan jawabannya akan mengubah cara kamu memandang hidupmu sendiri. Mari mulai dari fajar. Matahari baru saja terbit. Kelompok kecilmu, mungkin 20-50 orang, mulai bergerak dari tempat tidur mereka, yang bukan kasur, tapi hamparan daun kering, kulit binatang, dan tanah yang sudah dikenal baik selama beberapa hari terakhir. Hal pertama yang dilakukan hampir semua orang di kelompok itu bukan berburu, bukan mencari makan. Mereka duduk bersama. Seorang antropolog bernama Kim Sterelny dari Australian National University yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari perilaku kelompok pemburu pengumpul modern, mencatat bahwa pagi hari dalam kelompok tradisional hampir selalu dimulai dengan apa yang dia sebut sebagai sesi sosial. Berbicara, mengecek satu sama lain, memeriksa siapa yang tampak sakit, siapa yang tampak lapar, siapa yang tampak butuh bantuan hari ini. Dalam kelompok yang bergantung sepenuhnya satu sama lain untuk bertahan hidup, mengetahui kondisi setiap anggota setiap pagi bukan sekedar kebiasaan sosial. Itu adalah protokol keselamatan. Tapi pagi hari tidak hanya tentang berbicara. Ada pekerjaan yang harus dimulai sebelum matahari terlalu tinggi. Dan ini adalah bagian yang paling mengejutkan dari semua ini. Sebuah studi besar SAR yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Herman Ponser dari Hunter College New York yang membandingkan tingkat aktivitas fisik suku Hadza di Tanzania dengan rata-rata orang dewasa modern menemukan sesuatu yang tidak ada yang persis mengantisipasi. Manusia purba tidak bekerja lebih keras dari kita. Mereka bekerja lebih sedikit. Dalam hitungan kalori yang dibakar untuk aktivitas fisik, suku Hadza yang hidupnya paling dekat dengan cara hidup manusia purba membakar jumlah kalori harian yang hampir sama dengan orang dewasa rata-rata di negara maju. Perbedaannya bukan pada seberapa keras mereka bekerja. Perbedaannya adalah pada bagaimana waktu mereka dibagi. Dalam kelompok Hadza, aktivitas berat, berburu, menggali, memanjat hanya terjadi dalam 2-3 jam sehari. Sisanya adalah kombinasi dari pekerjaan ringan, istirahat, dan interaksi sosial yang sangat intens. Jadi apa yang terjadi di 2-3 jam aktivitas berat itu? Para laki-laki dewasa, biasanya dalam kelompok kecil 2-4 orang, pergi berburu. Tapi berburu bukan seperti yang kamu bayangkan. Sebagian besar waktu berburu dihabiskan bukan untuk berlari mengejar mangsa, tapi untuk membaca jejak, mengamati, menunggu, dan berdiskusi tentang kemana hewan yang dicari kemungkinan besar pergi. Seorang peneliti bernama Louis Liebenberg yang menghabiskan bertahun-tahun mendokumentasikan teknik berburu suku San di Kalahari menyebutnya sebagai persistence hunting atau perburuan ketahanan. Manusia tidak lebih cepat dari hampir semua hewan yang mereka buru. Tapi manusia bisa berlari jarak jauh dengan kecepatan sedang dalam waktu sangat lama tanpa berhenti. Strategi berburunya bukan sprint, tapi maraton. Mereka mengikuti seekor hewan dalam jarak yang cukup dekat untuk terus membuatnya berlari, tidak membiarkannya berhenti dan beristirahat selama berjam-jam di bawah terik matahari sampai hewan itu kelelahan sepenuhnya dan tidak bisa lari lagi. Tapi hari perburuan yang berhasil dengan cara ini hanya terjadi beberapa kali dalam seminggu, bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun. Hari-hari di mana perburuan gagal atau tidak dilakukan sama sekali jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Sementara laki-laki berburu, perempuan dewasa dalam kelompok mengerjakan sesuatu yang secara kalori jauh lebih penting. Mengumpulkan umbi-umbian liar, buah-buahan, biji-bijian, daun muda, larva serangga, madu dari sarang lebah liar, telur burung yang ditemukan di semak-semak.
Data dari berbagai kelompok pemburu pengumpul yang masih ada menunjukkan bahwa antara 60–80% kalori yang dikonsumsi kelompok berasal bukan dari perburuan, tapi dari pengumpulan yang dilakukan perempuan. Berburu mendapat semua ketenaran, tapi mengumpulkan yang menghidupi kelompok. Aktivitas pengumpulan sendiri membutuhkan pengetahuan yang luar biasa kompleks. Tahu di mana umbi tertentu tumbuh di musim ini. Tahu tanaman mana yang aman dimakan dan mana yang beracun dalam kondisi tertentu. Tahu bagaimana cara menggali umbi dari tanah keras tanpa merusak bagian yang bisa dimakan. Pengetahuan ini tidak bisa dipelajari dalam satu hari, tidak bisa dibaca dari buku. Pengetahuan ini diwariskan selama bertahun-tahun dari yang lebih tua ke yang lebih muda, diulang setiap hari sampai menjadi naluri. Tapi apa yang terjadi di luar jam-jam kerja ini? Inilah bagian yang hampir tidak pernah masuk ke dalam gambaran populer tentang kehidupan manusia purba. Mereka beristirahat, banyak. Tidak dalam arti malas, tapi dalam arti biologis yang sangat spesifik. Di tengah hari, ketika matahari paling terik dan berburu atau mengumpulkan menjadi terlalu melelahkan, kelompok berkumpul kembali di tempat yang teduh. Dan apa yang terjadi di sana adalah sesuatu yang mungkin paling mendekati gambaran kehidupan sosial manusia paling asli yang bisa kita bayangkan. Mereka merawat satu sama lain. Grooming atau perawatan fisik mengecek kulit satu sama lain untuk parasit, membersihkan luka kecil, merapikan rambut adalah aktivitas sosial yang sangat penting di antara primata. Dan manusia, meski sudah jauh melewati banyak perilaku primata lainnya, tidak meninggalkan kebiasaan ini sepenuhnya. Tapi manusia melakukan sesuatu yang jauh lebih canggih dari grooming fisik semata. Mereka berbicara. Robin Dunbar, seorang antropolog evolusioner dari Universitas Oxford, berargumen bahwa bahasa manusia sendiri berevolusi sebagai pengganti grooming fisik. Ketika kelompok manusia tumbuh terlalu besar untuk merawat satu sama lain secara fisik satu persatu, bahasa menjadi cara untuk mempertahankan ikatan sosial dengan lebih banyak orang sekaligus. Kamu bisa berbicara dengan 3 orang sekaligus. Kamu tidak bisa membersihkan rambut 3 orang sekaligus. Di siang hari yang panas, kelompok duduk bersama dan melakukan apa yang dilakukan manusia terbaik. Bercerita, bergosip, meneruskan informasi tentang siapa berbuat apa kepada siapa. Di mana ada bahaya? Di mana ada makanan? Siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diamati lebih dekat? Gosip, yang sering kita anggap sebagai kelemahan sosial, sebenarnya adalah salah satu teknologi sosial paling canggih yang pernah dikembangkan spesies manapun. Sore hari membawa putaran kedua aktivitas, lebih ringan dari pagi. Mengumpulkan kayu untuk api malam, menyiapkan makanan yang sudah didapat, mengolah kulit binatang jika ada hasil buruan, memperbaiki alat yang rusak. Dan kemudian, ketika matahari mulai turun, api dinyalakan. Api adalah penanda paling penting dalam hari manusia purba. Bukan sekedar sumber cahaya atau panas. Api adalah sinyal bahwa hari kerja sudah selesai dan waktu yang paling manusiawi dari semua waktu dalam sehari sudah dimulai. Polly Wisner, antropolog yang menghabiskan bertahun-tahun merekam percakapan suku Ju-Hoansi di kalahari, menemukan bahwa percakapan di sekitar api malam sama sekali berbeda dari percakapan siang hari. Di siang hari, 80% percakapan adalah tentang pekerjaan. Siapa berburu kemana, tanaman apa yang siap dipanen, masalah logistik kelompok. Di malam hari di sekitar api, 81% percakapan adalah cerita. Bukan berita, bukan instruksi. Cerita tentang orang-orang di tempat jauh. Tentang kejadian luar biasa yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Tentang makhluk-makhluk dalam kepercayaan mereka. Tentang kenapa dunia bekerja seperti yang bekerja. Wisner berpendapat bahwa malam di sekitar api adalah tempat di mana identitas kelompok diciptakan, diulang, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah ruang kelas pertama, teater pertama, gereja pertama, semua dalam satu lingkaran cahaya api yang sama. Dan kemudian, satu persatu, mereka tidur. Bukan dalam kamar terpisah, bukan dalam privasi, tapi bersama-sama dalam kehangatan tubuh satu sama lain, di bawah langit yang penuh bintang yang belum pernah berkompetisi dengan cahaya kota. Sebuah hari yang, dari luar, mungkin terlihat sangat sederhana. Tapi di dalamnya
Terdapat semua hal yang membuat manusia menjadi manusia. Kerjasama, pengetahuan yang diwariskan, ikatan sosial yang dijaga dengan hati-hati, cerita yang memberi makna pada semua yang terjadi. Kita sering membayangkan kehidupan purba sebagai sesuatu yang harus dilampaui, sesuatu yang kasar, keras, dan tidak layak dirindukan. Tapi mungkin ada satu hal yang hilang dari kehidupan modern yang tidak hilang dari mereka. Setiap malam, mereka tahu persis di mana mereka harus berada. Di sekitar api, bersama orang-orang yang mereka kenal. Mendengarkan cerita yang sudah ada jauh sebelum mereka lahir. Dan besok, mereka akan melakukannya lagi.